Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan melalui ibadah doa pada pagi hari ini. Dan hari ini adalah tanggal 30 Desember, hari yang kedua terakhir dari tahun ini. Mari kita bersama-sama akan menaikkan sebuah pujian, Ku bersyukur Bapa. Lagu ini mengatakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Dan biarlah apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita senantiasa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur atas apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami menjalani tahun 2023 ini. Sampai dengan hari ini, kami boleh menyaksikan bahwa tahun ini adalah tahun yang kami lewati bersama dengan Tuhan, dan tahun yang senantiasa dipenuhi dengan anugerah kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu waktu saya melihat sebuah video klip di YouTube, yaitu Gracia, seorang anak kecil yang mengalami kebutaan. Dia tidak bisa melihat, tetapi di dalam lagunya justru dia menunjukkan ada satu iman. Meskipun dia tidak dapat melihat semua rencana Tuhan, tetapi hatiku tetap memandang padamu. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh anak kecil yang penuh dengan kepolosan, dengan suara yang polos, dengan suara yang tulus. Dia naikkan pujian ini. Bukan hanya tidak bisa melihat secara fisik, tetapi di dalam perjalanan iman setiap kita, tentunya kita tidak bisa melihat semua rencana Tuhan itu sampai dengan kepada akhirnya. Tetapi justru setahap demi setahap Tuhan menuntun kita. Mari bersama-sama kita menaikkan lagu ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu,
Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rancanganmu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rancanganmu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku tak dapat melihat semua rancanganmu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman itulah yang boleh menjadi penuntun hidup kami. Di dalam kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Khususnya ketika kami akan memasuki tahun yang baru di dalam 2 hari lagi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-37. Kita mulai dari ayatnya yang ke-5, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kita tahu Yusuf adalah seorang anak bungsu yang begitu disayang oleh ayahnya,
dan dibuatkan satu jubah yang khusus, dan ketika Yusuf memakainya dan memamerkannya di depan saudara-saudaranya, hal itu menimbulkan keirian bagi kakak-kakaknya. Dan juga sikap ayahnya yang begitu menyayangi Yusuf membuat kakak-kakaknya juga tidak suka akan hal itu. Ditambah lagi dengan sekarang ketika Yusuf akan menceritakan mimpinya, dan ketika mimpi itu diceritakan, itu membuat kakak-kakaknya semakin tidak suka kepada Yusuf. Dikatakan demikian, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, 'Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?' Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, 'Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku.' Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. 'Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?' Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya." Ayat yang baru saja kita baca ini berbicara tentang mimpi. Setiap kita tentu memiliki mimpi di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar mimpi yang kita mimpikan ketika kita tidur, tetapi lebih daripada itu, kita memiliki keinginan, kita memiliki angan-angan, kita memiliki katakanlah cita-cita di dalam hidup kita. Suatu waktu kelak saya ingin, misalnya saya ingin posisi saya di tempat kerja saya bisa naik. Nah, itu salah satu keinginan, itu salah satu mimpi, bukan? Atau orang tua saya dulu ketika mereka pertama kali merantau ke Bali, mereka belum punya rumah, lalu mereka kontrak, Lalu mama saya pernah cerita bahwa dari dulu mereka merindukan mereka bisa memiliki bisa beli rumah sehingga tidak harus terus mengontrak. Dan di dalam perjalanan waktu atas izin Tuhan, akhirnya hal itu bisa terwujud. Tentu saja tidak terwujud begitu saja, Orang tua saya bekerja dengan begitu giat, membuka usaha, lalu mengajar kami anak-anaknya juga untuk bisa bekerja dengan giat. Sampai akhirnya dari usaha itu yang mereka jalankan ada uang yang terkumpul, lalu bisa membeli rumah. Nah, setiap kita tentunya memiliki keinginan, dan tentunya harusnya itu adalah keinginan-keinginan yang baik. Dan biasanya menjelang pergantian tahun seperti sekarang, besok adalah hari terakhir di tahun ini, kita biasanya mulai mengevaluasi kehidupan kita sepanjang tahun ini, lalu kita membuat resolusi ke depan saya harus bagaimana. Nah, berbicara mengenai mimpi ini, kalau kita melihat dari kisah Yusuf, kita tahu kisah Yusuf, Pertama dia bermimpi. Lalu kalau kita membaca di bagian akhir dari kisahnya, kita melihat bagaimana Yusuf menjadi seorang pemimpin yang sukses di Mesir. Yang seolah-olah kalau saya melihat apa yang dia mimpikan itu tergenapi. Dikatakan ada berkas gandum Yusuf yang berdiri tegak, lalu berkas gandum saudara-saudaranya itu menunduk. Dan di akhir dari kisah kehidupan Yusuf, di menjelang akhir kisah di dalam yang dicatat di dalam Alkitab, kita mengetahui bahwa satu waktu di tanah Kanaan itu terjadi bencana kelaparan. Bukan hanya di tanah Kanaan, tempat tinggalnya Yakub bersama anak-anaknya, tetapi juga di tanah Mesir. Di satu daerah yang sangat luas sekali pada waktu itu, dari Kanaan sampai Mesir, itu terjadi bencana kelaparan yang luar biasa. Dan kita tahu bukan bahwa Yusuf bisa menjadi seorang pemimpin pada waktu itu. Kenapa? Karena satu waktu dia mengartikan mimpi dari Firaun. Yang di dalam mimpinya itu ternyata arti dari mimpi Firaun itu adalah akan ada sekian masa kemakmuran di mana hasil panen begitu melimpah. Tetapi akan ada juga
sekian masa, itu 7 tahun kelaparan, di mana tidak akan ada panen sama sekali. Lalu Yusuf menyampaikan arti mimpi itu, lalu Yusuf menyampaikan juga kepada Firaun bahwa harus ada seorang yang bisa mengatur segala sesuatunya. Hasil panen yang ada sekarang harus benar-benar dikumpulkan. Lalu itu disimpan baik-baik. Lalu nanti dikeluarkan seperlunya, khususnya pada waktu bencana kelaparan terjadi. Dan hal itu terjadi. Saudara-saudara Yusuf datang semua ke Mesir. Untuk apa? Untuk beli gandum, untuk beli makanan. Ya. Buat saya melihat bahwa seolah mimpi ini terjadi di akhir dari menjelang akhir dari kisah yang dicatat di dalam Alkitab itu. Nah, tetapi tentu saja mulai dari Yusuf bermimpi sampai dengan kisah bagaimana saudara-saudaranya datang ke Mesir dan kemudian akhirnya Yakub juga dan seluruh keluarga Yakub itu datang ke Mesir. Dari mimpi sampai menjadi satu kenyataan, di tengah-tengahnya ini terjadi problem. Di tengah-tengahnya itu terjadi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Yusuf. Kita tahu Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Sampai akhirnya saudara-saudara itu ingin bunuh dia. Tetapi akhirnya gak sampai dibunuh, tetapi akhirnya dijual. Ya. Itu sudah menimbulkan satu kepedihan tersendiri di hati Yusuf. Kenapa saudara-saudaranya begitu tega menjahati dia. Lalu singkat cerita Yusuf akhirnya berhasil bekerja di Mesir, di rumah Potifar. Dan karirnya rupanya berjalan dengan baik sekali. Yusuf akhirnya diangkat menjadi seorang kepala rumah tangga, menjadi manajer di rumahnya Potifar. Dia mengatur segala sesuatu di rumah itu sehingga dikatakan bahwa Potifar gak perlu mengatur apa-apa lagi karena sudah ada Yusuf. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah karirnya yang menanjak, Yusuf menghadapi tantangan. Satu waktu Nyonya Potifar begitu tergoda terhadap Yusuf. Ya mungkin Yusuf ini adalah seorang muda, dikatakan kalau di awal kisah tentang Yusuf ini dikatakan dia berusia 17 tahun. Ya, mungkin ketika dia sudah tiba di Mesir apakah dia masih 17 tahun atau kau udah 18 atau 19, tetapi tetap dia masih seorang muda. Nah, mungkin perawakannya sedemikian bagusnya, mungkin sedemikian gantengnya, sampai akhirnya Nyonya Potifar itu begitu kesemsem sama Yusuf. Sampai akhirnya istri Potifar ini mengajak Yusuf untuk tidur bersama dengan dia. Ketika Yusuf ditawari hal seperti itu, tentu Yusuf menolak. Dia nggak mau. Dia menolak, tetapi setelah dia menolak, justru akhirnya dia dituduh sebagai orang yang mau berzinah dengan Nyonya Potifar. Sehingga akhirnya dia dimasukkan ke penjara. Karir yang sudah dibangun sedemikian baik, sudah menanjak, akhirnya berakhir di penjara. Ada begitu banyak problem yang Yusuf hadapi. Di penjara pun setelah dia menolong dua orang rekannya untuk mengartikan mimpi, akhirnya dia pun dilupakan kebaikannya. Nah, di tengah-tengah permasalahan yang terjadi dari dia mulai bermimpi sampai dengan kesuksesan akhir di dalam kehidupannya itu, kita melihat ada begitu banyak problem yang terjadi. Sekaligus kita mau belajar bagaimana si Yusuf menyikapi apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia pernah salah di dalam bersikap. Ya. Sebagai seorang anak bungsu yang dimanja oleh papanya, mungkin dia pernah berpikir menjadi seorang, wah aku ini anak favorit. Sehingga dia mungkin pernah menyombongkan diri di hadapan saudara-saudaranya sehingga saudaranya sedemikian benci terhadap dia. Dia menganggap dirinya itu anak kesayangan, ya, sehingga harus diperlakukan mungkin lebih baik. Sehingga menimbulkan kebencian bagi kakak-kakaknya. Kemudian di dalam kehidupannya Yusuf juga pernah mulai bergeser daripada Tuhan, lalu dia mulai bersandar kepada manusia. Bagaimana kita tahu? Seperti tadi yang saya katakan, Yusuf dilupakan kebaikannya. Di dalam satu peristiwa ada ketika Yusuf itu di penjara,
ada dua teman sepenjaranya, yaitu kepala juru minuman dan kepala juru makanan raja juga dipenjara pada waktu itu. Lalu dua orang ini bermimpi dan Yusuf mengartikan mimpi mereka dan terjadilah sesuai dengan apa yang Yusuf katakan. Lalu ketika kepala juru minuman itu mau keluar dari penjara, Yusuf bilang, tetapi ingatlah kepadaku, ya, di Kejadian 40 ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Yusuf mulai bersandar kepada manusia. Ya. Mungkin saking dia desperate di dalam kehidupannya, saking dia udah hopeless, udah gak bisa apa-apa. Lalu ketika sepertinya ada secercah harapan, oh aku bisa minta tolong kepada si kepala juru minuman ini. Toh aku sudah tolong dia, aku sudah mengartikan mimpinya dia, dan dia sekarang akan bebas dari penjara. Ya gak salah juga dong aku bilang sama dia, nanti ingat-ingat aku ya, tunjukin terima kasihmu kepadaku. Ceritain kepada Firaun siapa aku ini, apa yang telah kuperbuat. Jadi Yusuf mau titip jasa atau apa yang kebaikan yang sudah dia berikan kepada kepala juru minuman itu, dia seolah-olah menitipkan jasa itu supaya nanti kepala juru minuman itu membalas jasanya Yusuf. Ya. Tetapi hal yang dikatakan di ayat 23, Kejadian 40 ayat 23, dikatakan demikian. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Yusuf gak bisa apa-apa. Akhirnya Yusuf dilupakan dan dia harus tinggal di penjara itu lebih lama lagi. Di dalam keadaan seperti itu Yusuf bisa apa? Selain mungkin dia hanya bisa datang kembali kepada Tuhan. Dia berharap kembali kepada Tuhan. Itu karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan kehidupannya. Mungkin di dalam penjara itu dia telah melihat bagaimana Tuhan menuntun Yusuf. Ketika dia mulai dijual, dia dibenci saudara-saudaranya, lalu dia dijual, dia menjadi seorang budak, dia mulai masuk ke rumahnya Potifar, menjadi seorang budak yang masih culun pada waktu itu, lalu dia bekerja dengan tekun, bekerja dengan giat, dan karirnya mulai menanjak sehingga dia bisa menjadi kepala rumah tangga, menjadi manajer rumah tangga. Mungkin ketika itu semua pengalaman-pengalaman itu dia ingat kembali, satu hal yang tentunya dia ingat, bahwa semua itu terjadi karena ada penyertaan Tuhan. Karena ada campur tangan Tuhan. Dan kalau kita membaca di sana dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga akhirnya mungkin di dalam penjara itu Yusuf mulai berdoa kembali kepada Tuhan. Mungkin Yusuf minta ampun kepada Tuhan, lalu dia mulai bersandar kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita kita tahu Yusuf akhirnya bisa keluar dari penjara itu. Karena apa? Karena Firaun bermimpi, gak ada orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Lalu baru saat itu Yusuf diingat. Oh iya, ada orang bernama Yusuf yang bisa mengartikan mimpi yang saat ini sedang ada di penjara. Nah dari situlah baru Yusuf akhirnya mulai dia keluar dari penjara dan dia mengalami satu kehidupan yang amat baik di Mesir. Nah kita melihat juga sikap yang benar yang Yusuf lakukan. Yang pertama saya mau mengajak kita melihat di tengah-tengah segala tantangan hidup yang Yusuf hadapi, dia hidup di dalam kebenaran. Ketika istri Potifar mengajak dia untuk berzinah, justru Yusuf mengatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf sangat menyadari bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang dilihat oleh Allah. Kehidupannya adalah kehidupan yang transparan di hadapan Allah. Sehingga kalau dia melakukan dosa, dia bukan hanya melakukan kesalahan kepada Potifar. Artinya dia berselingkuh kepada istri Potifar lalu dia bersalah terhadap Potifar. Enggak. Dia menyadari bahwa kesalahan yang dia lakukan itu adalah dosa di hadapan Allah.
Berapa banyak di antara kita yang ketika kita menjalani kehidupan kita, oh saya mau menjadi murid Tuhan yang taat, saya mau menjadi anak Tuhan yang setia. Berapa banyak di antara kita yang benar-benar hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Termasuk ketika ada godaan dosa datang, kita berani dengan tegas untuk menolak semua godaan itu. Kita berani berkata tidak terhadap hal yang tidak benar. Inilah yang Yusuf lakukan, meskipun konsekuensinya penjara. Tetapi akhirnya di penjara itulah akhirnya dia juga dibentuk oleh Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan kehidupannya, dia memiliki sikap yang kedua yang saya katakan di sini adalah belajar melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Setelah berbagai peristiwa Yusuf hadapi, Yusuf lewati, dia belajar melihat bahwa semua peristiwa itu Tuhan izinkan. Karena Tuhan memiliki maksud terhadap dirinya dan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum, Yusuf sangat mengenali mereka. Dia tahu, oh itu Yehuda, oh itu Ruben. Hanya satu orang yang dia belum pernah lihat, yaitu Benyamin, adiknya. Dia tahu saudara-saudaranya itu. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengenal dia. Karena mungkin sudah lain Yusuf yang dulu masih 17 tahun. Setelah sekian lama dia ada di Mesir. Dia sudah menjadi seorang pemimpin di Mesir. Dengan dandanan Mesir. Saudara-saudaranya tidak mengenali dia. Kalau kita pikir-pikir. Mungkin ada kesempatan untuk Yusuf membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Dulu mereka telah begitu jahat terhadap Yusuf. Mereka mau membunuhnya, mereka menjualnya. Mungkin bisa jadi Yusuf berpikir, aku berhak untuk membalaskan dendamku. Mereka dulu begitu jahat kepadaku. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Justru ketika Yusuf sudah memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya ketakutan setengah mati. Kakak-kakaknya ketakutan luar biasa. Jangan-jangan Yusuf akan membalaskan dendamnya. Tetapi apa yang Yusuf katakan? Dia berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Yusuf tahu yang berhak untuk membalaskan segala sesuatu adalah Allah. Dan dia tidak mau mengambil posisi Allah di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia gak mau neko-neko mengambil posisinya Allah. Jadi dia merasa tidak berhak untuk membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan mungkin dia merasa bahwa dia tidak berhak untuk menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Karena dia mau melihat apa yang terjadi saat itu adalah apa yang Tuhan juga sudah persiapkan di dalam kehidupannya. Yusuf berkata di Kejadian 50 ayat 19-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yaitu bangsa Israel. Yakub adalah bapak dari bangsa Israel. Nama lain dia adalah Israel. Dan kita tahu dari Yakub ini, dari ke-12 anaknya, dari cucu dan cicitnya itu akhirnya terbentuklah satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Yusuf ketika dia menghadapi semuanya ini, ketika dia melihat saudara-saudaranya, dia mungkin teringat akan mimpinya yang dulu. Bagaimana berkas gandumnya berdiri tegak, lalu berkas gandum saudara-saudaranya menunduk. Matahari, bulan dan bintang menunduk kepada dia. Mungkin ini adalah satu peristiwa yang mungkin pada waktu itu Yusuf baru, oh. Dan Yusuf tahu semua ini terjadi untuk apa? Untuk supaya dia bisa mendahului keluarganya pergi ke Mesir, mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa kemudian menolong ayahnya dan juga kakak-kakaknya bersama dengan saudara-saudara semuanya. Ini kemudian menjadi satu bangsa yang besar. Sehingga janji Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub itu tergenapi. Akan ada satu bangsa, yaitu bangsa Israel.
Yusuf mulai melihat segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Ada campur tangan Tuhan di situ. Dan dia merasa tidak berhak untuk memiliki dendam kepada saudara-saudaranya. Apalagi membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Karena dia sudah melihat segala kebaikan yang Tuhan sudah persiapkan. Segala kebaikan yang Tuhan lakukan. Satu pengalaman yang luar biasa. Mulai dari seorang bocah manja, bocah bungsu manja yang bermimpi, yang kelihatannya mimpinya itu begitu sombong, sampai akhirnya di dalam perjalanan kehidupannya dia mengalami jatuh bangun, bahkan terpuruk, sampai dia menjadi seorang pemimpin yang bijaksana di Mesir, menjadi seorang penguasa di Mesir. Itu semua dilewati karena ada Tuhan yang menyertai dan dia belajar untuk hidup dalam kebenaran dan belajar melihat segala peristiwa dari kacamata Allah. Sehingga akhirnya Yusuf tidak dipenuhi dengan perasaan dendam, dengan berbagai kekecewaan yang menumpuk, tidak. Tetapi dia melihat segala sesuatunya dari kacamata Allah. Ada maksud baik yang Tuhan mau nyatakan. Yusuf juga pernah berkata demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Yusuf belajar melihat semua peristiwa dari kacamata Allah. Bagaimana dengan kita? Ya. Kita akan melewati tahun 2023. Ada begitu banyak pengalaman yang sudah kita lewati di tahun 2023 ini. Saya nggak tahu pengalaman apa saja yang sudah Bapak Ibu lewati. Saya yakin tahun 2023 seperti tahun-tahun sebelumnya bukanlah tahun yang kita jalani dengan jalan yang lancar sekali, dengan tanpa hambatan. Enggak ada. Saya nggak pernah tuh menjalani tahun-tahun yang rasanya tidak ada hambatan. Yang semuanya tuh lancar dari awal tahun sampai akhir tahun. Enggak ada. Saya yakin setiap kita juga nggak mengalami tahun yang seperti itu. Di tengah-tengah perjalanan kita di tahun demi tahun, pasti ada hambatan yang kita hadapi, pasti ada tantangan yang kita hadapi. Tetapi bagaimana di dalam kesemuanya itu, ketika kita menoleh ke belakang, kita melihat ada Tuhan yang menyertai kita. Ketika kita mau setia di dalam kebenaran, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bagaimana kita mau menghadapi tahun 2024? Mari kita hidup dengan bergaul kepada Tuhan. Kita jalani tahun 2024 ini dengan hidup yang bersandar kepada Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bermain-main dengan dosa. Kita tidak bermain-main dengan hal-hal yang kita anggap sepele. Nipu-nipu dikit gak apa-apa. Bohong-bohong dikit gak apa-apa. Nanti tinggal minta ampun sama Tuhan. Minta maaf sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni kok. Saudara, kalau kita menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar, yang beberapa waktu lalu baru kita rayakan melalui peristiwa kelahiran Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, yang mengambil rupa manusia supaya kita bisa meneladani Kristus, supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus, itu membutuhkan pengorbanan yang besar, bahkan sampai kematian Kristus di kayu salib. Bagaimana mungkin kita baru saja merayakan Natal dengan tema bahwa Christ like us, to Christ likeness, supaya kita bisa Tuhan mengambil rupa manusia supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Lalu ketika kita menjalani kehidupan kita, lalu kita bilang, nggak apa-apa bohong dikit-dikit, nggak apa-apa salah dikit-dikit. Ini kan sudah menjadi tren biasa. Kalau nggak gini, bocuan, nggak cuan, sebagaimana drama yang kita saksikan pada waktu di ibadah Natal yang lalu. Saudara, kalau kita menjalani tahun 2024 nanti dengan sikap hati yang seperti itu, patut dipertanyakan, apakah kita adalah orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Karena seseorang yang mengalami anugerah Tuhan, dia tahu betapa mahalnya anugerah itu. Karena anugerah itu menuntut pengorbanan diri Allah sendiri. Maka dia tidak akan menyia-nyiakan anugerah itu. Maka dia akan belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran, tidak bermain-main dengan dosa. Mari kita menjalani tahun 2024 nanti dengan hidup di dalam kebenaran. Dan juga mari kita menjalaninya dengan hidup bergaul dengan Allah. Sehingga setiap peristiwa yang kita jalani, kita belajar melihatnya dari kacamata Allah.
ketika ada kegagalan yang kita hadapi, ketika ada beban berat yang menimpa kita. Bahkan mungkin sampai saat ini mungkin kita masih mengalami pergumulan yang berat. Entah itu di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, di dalam studi kita. Tetapi ketika kita belajar bergaul dengan Tuhan, belajar melihat segala sesuatunya dari kacamata Allah, kita akan belajar menjalani tahun-tahun itu dengan terus bersandar kepada Tuhan. Kita tidak akan mencari pesandaran-pesandaran yang lain. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Buat anak-anaknya yang mengasihi dan setia kepadanya. Meskipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 nanti. Apakah mungkin akan terjadi gejolak karena adanya pemilu atau akan terjadi resesi dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang kita tahu, semua rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari kembali kita menaikkan ref dari lagu tadi. Walau ku tak dapat melihat semua rancangan-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rancangan-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sungguh ya Tuhan, kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan kami, di masa depan hidup kami. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang Maha Baik, Maha Kasih, yang mengetahui apa yang terbaik untuk boleh kami alami, untuk boleh kami terima. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami. Di dalam kami menjalani kehidupan kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Belajar melihat segala sesuatu dari perspektif Allah, dari kacamata Allah. Sebagaimana Allah mau melihat segala sesuatunya. Kami orang-orang yang penuh kelemahan ya Tuhan. Ada kalanya kami ceroboh, ada kalanya kami gagal, kami bersandar kepada orang-orang yang kami anggap bisa membantu kami. Kami bersandar kepada materi yang kami anggap itu bisa menolong kami. Tetapi ya Tuhan, di dalam kesemuanya itu kami sadar bahwa sesungguhnya yang sanggup menolong kami adalah hanya Tuhan saja. Untuk itu ajarkan kami untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, demikian ibadah doa kita pada hari ini.
Selamat berakhir pekan, selamat menyambut tahun yang baru, tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.